wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harina Sektimalini dengan NIM 2024 011 081 0081. Kali ini saya berada di SDN 1 Sandik, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu guru di sini mengenai apakah sekolah ini sudah menerapkan pendidikan kebinekaan global atau belum. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya di SDN 1 Sandik. Saya mewawancarai salah satu guru bernama Bunda Yuli di SDN 1 Sandik. Dari wawancara tersebut dapat dihasilkan bahwa pendidikan kebinekaan global adalah sebuah keberagaman yang dimana harus diajarkan kepada anak-anak cara menghargai dan cara menghormati entah antara sesama baik di sekolah maupun di luar sekolah, karena kita hidup di Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap sama. Dan di sekolah SDN 1 Sandik ini sudah menerapkan pendidikan kebinekaan global. Salah satu caranya menerapkan pendidikan kebinekaan global adalah dengan cara ketika SDN 1 Sandik ini mengadakan sebuah lomba, misalkan lomba menari, SDN 1 Sandik ini dia juga mengundang anak-anak siswa-siswa yang latar belakangnya tidak Islam. Dengan cara ini tanpa kita sadari bahwa SDN 1 Sandik sudah menerapkan pendidikan kebinekaan global pada bagian toleransinya. Di SDN 1 Sandik juga sudah mengajak siswa berdiskusi mengenai isu-isu global. Dengan cara diskusi tersebut, siswa itu akan merasa bahwa isu global itu dekat dan tidak jauh, dan bisa didiskusikan dan bisa dicari tahu apa faktor penyebabnya. Kemudian di SDN 1 Sandik itu juga peran guru itu sangat penting sekali bagi anak-anak. Kenapa? Karena di SDN 1 Sandik itu mereka menerima siswa yang tidak Islam juga. Jadi guru sangat berperan penting untuk membuat antara siswa yang tidak Islam dengan siswa yang Islam saling menghargai dan saling menghormati. Kadang dari hasil wawancara, kadang-kadang siswa yang tidak Islam ini mengingatkan kepada yang Muslim ini untuk ketika waktu sholat untuk mereka sholat, dan guru di sana juga mengajarkan kepada siswa-siswa yang Islam apabila terjadi hari-hari besar pada agama yang bukan Islam dan yang membuat mereka libur, guru memberikan penguatan bahwa mereka tidak boleh iri karena itu adalah hak mereka yang harus kita hormati. Kemudian tantangan yang dihadapi guru-guru yang ada di SDN 1 Sandik itu dalam menerapkan pendidikan kebinekaan global adalah siswa itu masih merasa kurang leluasa ketika bermain ke rumah teman-temannya yang tidak se-Islam dengan mereka. Namun guru tetap memberikan penguatan kepada mereka supaya mereka itu tidak canggung, melainkan mereka tetap bisa bekerja sama baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan hasil dari wawancara saya di SDN 1 Sandik, dan ya. Kali ini saya berada di SDN 1 Sandik bersama Bunda Yuli. Di sini saya akan berbincang-bincang sekilas mengenai pendidikan kebinekaan global, apakah sudah diterapkan di SDN 1 Sandik ini atau belum. Yuk kita langsung saja wawancara Bunda. Baik Bunda Yuli, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke Bunda, kalau berbicara mengenai pendidikan kebinekaan global, sebenarnya apa sih Bunda pendidikan kebinekaan global? Bisa dijelaskan Bunda? Pendidikan kebinekaan global yaitu ya pendidikan tentang anak-anak bagaimana harus mengerti, memahami bahwa kita itu di Indonesia itu bineka artinya beragam-ragam dari suku, agama, bahasa. Seperti di sini sering saya contohkan kan, gurunya tidak dari daerah tapi luar daerah, dari Jawa. Kemudian ada siapa lagi kita jelaskan, ada Made siapa kan, jadinya itu sih.
Jadi biar mereka tuh mengerti, tidak membeda-bedakan sikap untuk berteman apa tetap sama. Berarti pendidikan keagamaan itu adalah keberagaman. Jadi walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap sama. Bunda ya. Selanjutnya Bunda, kira-kira di sekolah SD 1 ini sudah menerapkan nggak sih Bunda tentang pendidikan global ini? Tentang pendidikan ya, pendidikan sudah kan misal dalam lomba-lomba gitu ya, nari apa, tetap kita seleksi itu bukan berdasarkan ini ya, si yang Islam, ada juga yang memang benar kita masuk ke rekrut. Malah terkadang ada kalau ada ini religius, malah ada dia yang pakai jilbab dulu nari ada di kelas ini. Berarti sudah menerapkan di Bunda nih, oke Bunda. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan global nih Bunda, pasti dong ada isu-isunya, pasti ada kesadaran kita yang harus kita tanamkan kepada siswa. Nah, kalau kita berbicara mengenai isu global Bunda, itu kan ada perubahan iklim misalkan Bunda. Bagaimana cara Bunda menjelaskan kepada siswa ini supaya anak-anak itu merasa isu global itu tidak jauh Bunda, melainkan nyata dan bisa dilihat secara langsung. Bagaimana cara Bunda menjelaskan? Misalkan ini yang iklim gimana? Perubahan iklim seperti perubahan soal gunung meletus, isu-isu global, supaya mereka sih tahu kalau isu itu tidak hanya ada di lokal saja di Indonesia. Bahkan kita dalam pembelajaran Mbak, kita nggak usah jauh-jauh ke sana, otomatis kita ini sama yang fakta-fakta ya, berita di TikTok apa, kita lihat langsung setelah hujan besar di daerah Sandi kan langsung banjir. Apa penyebabnya? Tahu nggak kalian? Karena guru lihat di pekarangan sana sampah menumpuk apa, terus orang kadang membuang sampah tanpa kesadaran dari dulu ya, udah ditutup kali itu, tapi ada lubang lah, lewat lubang itu anak-anak itu malah memunculkan yang perilaku yang kita harus perbaiki di kalangan masyarakat. Ini kita mengajak anak-anak berdiskusi, diskusi biar dia sebagai anak ya nanti bisa kasih masukan, bukan nasihatin ya, orang juga kasih masukan, oh guru menjelaskan ini loh pelajarannya ini, siapa tahu ada yang benar dan ada kekurangan, biar nggak banjir aja gitu. Berarti ini sudah sangat luar biasa di sekolah ini. Terus mengenai pendidikan global ini lagi Bunda, kan kita di sini sebagai guru kan, seberapa penting Bunda perannya Bunda di sini menghadirkan pendidikan global kepada anak-anak? Penting sih ya Mbak ya, dalam berteman misalkan mereka harus tahu batas waktu, bagaimana mainnya antara yang agama Hindu sama Islam. Kalau udah waktu sholat harus secara tidak langsung ngasih kesempatan sholat, bahkan kalau perlu mengingatkan udah waktunya sholat kamu loh gitu. Sama halnya dengan mereka pada saat hari raya apa, gak usah iri mereka libur hari Bandungan hari apa, karena memang itu punya hak mereka kan, kita menjalankan agama masing-masing, kesempatan sama merayakannya. Berarti guru itu sudah sangat berperan penting dalam membuat anak-anak itu tidak terpecah belah. Kemudian Bunda, saya mau tahu Bunda, kan di setiap kurikulum ganti-ganti itu kemarin kan tidak menanamkan pendidikan global di Bunda ya. Terus sekarang kan sudah menanamkan kan. Apa saja sih tantangan pendidikan global di sekolah ini Bunda dalam menjalankan pendidikan global? Memang ya sekarang kurikulum itu ada ya pendidikan global, tapi secara tidak langsung itu dari dulu itu kita sudah menerapkan, cuma bahasanya aja yang beda. Aplikasinya di sekolah tetap kita rangkul ya semuanya itu. Cuma kan tidak dimunculkan dalam ini kan. Kalau tantangannya seperti apa? Mungkin anak-anak susah dalam bekerja sama masih Tantangannya ya itu ya, kadang kan kalau lain kan nggak sholat
saya bertetangga sama orang Hindu karena saya tinggal di lingkungan yang pernah. Jadi kita jelaskan kalau kita berbagi aja yang masak malah muslim. Misal kita dikasih buah, mereka menjelaskan ini buah dari toko loh, tidak saya sebagai